Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setia, kasih setianya. Na 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 na. Berkesudahan, biar bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setia, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Selamat hari Minggu, ada di sekolah Minggu. Bersyukurlah kepada Tuhan. Aku tadi habis nyanyi lagunya Bersyukurlah. Adik-adik semua masih udah nyanyi kan? Iya dong. Bersyukurlah dong. Nah sekarang kita akan masuk ke foto yang akan dibawakan oleh Inang Pendeta. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari sama-sama kita mengucapkan, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hukum Taurat bagi kita pada hari Minggu ini adalah hukum Taurat yang kelima sampai dengan yang ke-10. Demikian hukum Taurat Tuhan. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Hukum Taurat yang keenam, jangan engkau membunuh. Hukum Taurat yang ketujuh, jangan engkau berzina. Hukum Taurat ke-8, jangan engkau mencuri. Hukum Taurat yang ke-9, jangan engkau berdusta. Hukum Taurat yang ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Demikianlah hukum Taurat Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini. Mari sama-sama kita mengucapkan, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah Kak, sekarang harinya apa Kak? Hari ini harinya Tuhan dong. Besok hari apa? Harinya Tuhan. Besoknya lagi? Besoknya lagi harinya Tuhan. Besok lagi? Besok harinya Tuhan juga. Kenapa sih naik-naik hari bang? Nah kita mau nyanyi Kak lagu Hari ini harinya Tuhan. Halo adik-adik, sekarang adalah hari Minggu. Itu adalah harinya Tuhan. Tuhan Kak. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Dan yang lebih keras ya adik-adik. Hadarion, sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Petahita,
Anak-anak sekolah minggu yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam satu minggu ini pasti ada banyak pelanggaran yang kita lakukan. Kita kerap kali jatuh ke dalam dosa. Bahkan dosa yang sama kita lakukan, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Seharusnya kita malu terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Namun Tuhan itu Maha Pengampun. Dia tidak mau kita jatuh ke dalam dosa. Dia mau kita mengakui segala dosa kita di hadapannya. Untuk itu anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita merendahkan hati kita. Kita mau mengaku dosa kita kepada Tuhan dan kita mohon ampun kepadanya. Mari sama-sama kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, setelah ini kita akan membacakan epistel yang terambil dari Yesaya 55 ayat 6 sampai 9. Kita baca bersama-sama ya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Bang, Apa tuh Kak? tahu nggak kasihnya Tuhan itu seperti apa? Tahu dong. Seperti apa? Seperti sungai kan Kak? Karena mengalir terus tanpa henti, seperti kasih Tuhan kepada Kita semua. semuanya. Sekarang kita akan mau nyanyi. Nyanyi apa Kak? Kasihnya seperti sungai. Kasihnya Tuhan itu selalu mengalir seperti sungai. Bener banget nih Kak. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita bersama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pengumuman pertama. Ya, selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun di minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, makin pintar studinya. Amin.
Dan Yang untuk kedua pengumuman apakah? yang kedua yaitu persembahannya jangan lupa dimasukkan ke celengan. Dan di akhir bulan jangan lupa dikasih ke kakak guru sekolah minggu. Jangan lupa ya Adik. Dan untuk pengumuman yang terakhir yaitu ibadah remaja sudah offline nih. Jadi untuk adik-adik remaja semua bisa hadir Ke gereja. ibadah ke gereja. Oke, yang pastinya dengan protokol kesehatan yang Betul, ketat ya Bang ya. Kak. Betul. Oke, Nah Kak, kita habis ini mau ngapain nih Kak? kita akan mendengarkan khotbah. Khotbah. Khotbah, tapi sebelum itu kita akan menyanyi dulu dari lagu Laskar Kristus. Ya, Laskar Kristus. Yuk. Aku Laskar Kristus, kalian juga kan? Pasti dong Kak, aku juga Laskar Kristus pastinya. Ini sama-sama ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya Laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya Laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Oke adik-adik semuanya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Abang minta kalian semuanya duduk rapi di depan TV, di depan laptop atau di depan HP kalian untuk mendengarkan firman Tuhan kali ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapak atas berkat dan penyertaan-Mu. Kami bisa berkumpul di sini ya Bapak, walaupun secara online, secara daring, kami bisa tetap bersama-sama ya Bapak bersuka cita memuji nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan ya Bapak, berkati agar firman-Mu ini bisa meresap ke dalam kami dan juga bisa menjadi tuntunan kami dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita buka Alkitabnya. Kita buka dari Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 13. Abang tunggu ya. Oke, abang bacain dari ayat 9 sampai 13. Filipus di Samaria. Seseorang yang bernama Simon setelah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi di mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mukjizat besar yang terjadi. Oke adik-adik semuanya, kita sudah melihat kisah tentang seorang bangsa Samaria yang percaya sama penyihir. Wih, kok kayaknya bahasa penyihir ini bahasanya berat ya. Jadi kalau misalnya di zaman dulu itu ngomongnya penyihir, kalau zaman sekarang pasti kalian bilangnya itu pesulap. Jadi istilahnya Simon ini adalah orang yang bisa sulap gitu, yang bisa melakukan trik-trik hebat nih. Nah, trik-trik hebat itu maksudnya kayak gimana sih? Misalnya nih, kalau misalnya kalian dulu pernah lihat mungkin ada Deddy Corbuzier atau pesulap-pesulap lainnya misalnya yang membengkokkan sendok misalnya di dalam TV. Nah, kalian kan pasti percayanya kayak, oh ini pasti ada triknya, oh ini ada kayak tipu dayanya gitu. Dan Deddy Corbuzier juga menjelaskan kan kalau misalnya pesulap-pesulap di sana itu melakukan itu trik, bukan menurut kuasanya atau bukan melakukan sihir. Tetapi pada zaman dahulu adik-adik, semua hal-hal trik-trik sulap itu dipercaya sebagai sihir kuasa besar Allah. Bahkan Simon pun yang bisa melakukan trik-trik sulap itu dipercaya dia itu adalah kuasa Allah gitu. Bahkan orang-orang di sana menyembah Simon, orang-orang Samaria di sana. Nah, bayangin ya adik-adik.
Sulap yang begitu triknya itu sebenarnya mudah, bisa membuat seluruh bangsa Samaria, hampir semua bangsa Samaria percaya kepada Simon. Lalu suatu hari, ini kan kalau misalnya udah percaya kayak gitu, apalagi hampir semuanya nih yang percaya, pasti susah kan kalau misalnya mau membalikkan lagi keadaannya supaya orang-orang itu percaya sama Kristus. Tetapi Filipus bisa. Filipus tetap bisa untuk mengubah seluruh begitu banyaknya orang di Samaria, bahkan Simon sendiri untuk percaya lagi kepada Kristus. Dan caranya dia itu memberitakan Injil, ya diberitakan seperti biasa gitu. Dia nggak melakukan mukjizat-mukjizat Tuhan untuk menyaingi sihirnya si Simon. Jadi dia nggak menyombongkan dirinya sendiri. Dia nggak memberikan kayak, ini loh Simon kan bisanya gitu, aku bisa gini karena Tuhan, aku bisa gini karena ini. Bukan. Dia memberikan apa sih sebenarnya firman Tuhan itu, apa sih sebenarnya yang baik dilakukan, dan bagaimana kehendak Tuhan yang sebenarnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya Filipus aja bisa mengubah seluruh bangsa Samaria nih menjadi percaya kepada Kristus, berarti kita juga harus bisa dong adik-adik. Karena seluruh yang ada di Alkitab ini adalah kisah nyata adik-adik. Jadi ini bukan bohongan, ini bukan kayak cerita dongeng, tapi ini benar-benar terjadi. Jadi kalau misalnya cerita-cerita di Alkitab ini bisa, pasti kita juga bisa. Contohnya dari yang hal kecil-kecil aja deh. Kalau misalnya kan sekarang lagi minggu-minggu ujian nih, ujian EHB ya kalau gak salah untuk anak-anak yang mau lulus, misalnya kelas 3 SMA, 3 SMP gitu kan. Nah, yang ujian-ujian ini kan pasti kan kalau misalnya mau ujian itu akan ada kunci-kunci jawaban yang keluar bersebaran di luar sana. Ada yang dibeli, ada yang gratis, ada yang dapat dari teman. Nah, di sini adalah tantangan terbesar nih biasanya untuk adik-adik yang masih sekolah, tantangan terbesar kalian. Atau kalau misalnya nggak dapat kunci jawaban deh, buka internet, buka Google, pasti itu menjadi tantangan terbesar kalian. Dan di situ di kepala kalian tuh pasti ada iblis, pasti ada malaikat yang ngomong jangan, nggak apa-apa lakuin aja, jangan. Nah, terus cara kita untuk memilih yang benar itu gimana sih? Nah, caranya yaitu melalui firman Tuhan ini. Kalian sudah mengetahui kan konsekuensi apa sekiranya kalau misalnya kita memilih yang salah. Terus konsekuensi apa kalau misalnya kita milih yang benar. Nah, dari situ kita bisa menerapkan di dalam kehidupan kita. Dari cerita-cerita di Alkitab ini, kita bisa menerapkan ke kehidupan kita. Jadi, apapun jawaban kita, apapun pilihan kita pasti berdasarkan dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau misalnya berbicara tentang zaman dahulu ya adik-adik, zaman dulu itu sebenarnya jemaat mula-mula, jemaat di awal-awal itu cukup sulit dan memiliki tantangan yang cukup besar. Gak kayak kita sekarang. Kita sekarang mau percaya sama Yesus itu kita bisa memberitakan, kita bisa kayak, "Hey, aku Kristen loh, aku percaya sama Yesus." Tapi zaman dulu gak bisa kayak gitu. Kalau misalnya kalian ingat Stefanus, tahu gak siapa tuh Stefanus kira-kira? Stefanus adalah, iya benar banget, orang yang mati martir. Jadi orang yang mati karena dia membela Tuhan atau karena dia percaya kepada Allah. Jadi dia di rujam batu ya adik-adik ya. Jadi dia dilempari batu sampai mati. Bayangin, dilemparin batu sampai mati. Dilemparin batu sekali aja belum tentu mati loh. Ini dilemparin batunya berarti berkali-kali dia sampai mati. Nah, dan karena kejadian itu membuat hampir semua orang Kristen pada saat itu ketakutan. Mereka merasa terancam nih menjadi orang Kristen. Mereka merasa kayak, wah aku kok jadi orang Kristen ini seolah-olah aku bakal dibunuh ya, aku bakal dihakimi ya. Tetapi, ayo tebak, orang-orang Kristen ini kira-kira mereka meninggalkan agama mereka apa enggak? Enggak dong tentunya. Jadi orang-orang Kristen jemaat mula-mula itu, mereka walaupun penuh dengan tantangan dan penuh dengan ancaman pada saat itu, mereka tidak meninggalkan firman Tuhan. Mereka tetap berteguh pada iman mereka. Walaupun harus sembunyi, walaupun harus diam-diam. Jadi mereka menyebarkan Injil, menyebarkan pemberitaan Kristus itu secara diam-diam. Jadi tidak serta-merta kayak diumumin di tengah-tengah masyarakat gitu. Karena mereka takut pertama. Ya wajar ya kalau misalnya kita tahu ada orang yang kalau misalnya kita memberitakan Injil lalu kita dirujam batu, memang kita tidak boleh takut kalau misalnya kita bersama Tuhan. Tapi pada saat itu kejadiannya itu benar-benar sangat-sangat gelap gitu. Jadi benar-benar ancaman yang sangat-sangat menakutkan bagi orang-orang Kristen. Tapi orang-orang Kristen tidak meninggalkan Kristus hanya karena itu. Iman mereka tetap kuat. Dan abang harap kalian juga pada saat ini dengan kondisi yang lebih baik, kondisi yang lebih bagus, kalian bisa tetap berteguh pada iman Kristus. Dan juga bisa kalau misalnya memberitakan Injil kepada orang-orang mungkin ya. Kalau misalnya ada orang-orang yang kayak, aku ini gimana ya, aku harus ngelakuin apa ya, aku harus nyontek kah, aku harus
ngambil kunci jawaban, abang yakin kalian semua pasti tahu jawaban yang baik dari Tuhan supaya kita ini jujur untuk mengerjakan ujian atau apapun itu dalam kehidupan kita. Abang pasti yakin kalau misalnya kalian tahu itu, karena abang yakin kalian pasti baca Alkitab kan di rumah. Nah, jadi untuk mengetahui lebih dalam lagi nih, kira-kira tantangan-tantangan apa saja sih yang biasanya kita temui di kehidupan kita sehari-hari? Abang ada cuplikan video nih. Cuplikan video dari kakak-kakak orang 3 di GSM Corner. Check it out. Gimana ya? Ini aku lagi ujian. Apa ya jawabannya? Susah banget lagi. Apa aku tanya temen aku aja ya? Kan dia pinter. Gimana ya? Duh, nyontek aja. Kan kamu mau dapet nilai bagus. Jangan. Tuhan melarang. Aduh, kamu tuh mau nilaimu bagus apa gimana sih? Kan nyontek aja kan bisa. Tuhan mengatakan kita harus jujur. Gak boleh berbohong. Gak ada yang lihat kalau nyontek. Udah kezain aja pasti. Gak boleh. Jangan. Gak usah dengerin itu. Pasti kamu mau lihat mau bagus apa tidak. Coba kamu pilih mana? Baik atau buruk? Ya buruk. Aku nyontek aja deh. Nah gitu dong. Hari ini kan ujian aku nilainya udah keluar. Aku cek ah. Nah, kok nilai aku jadi jelek semua sih? Yang kemarin kan aku nyontek temenku. Kok bisa nilainya jelek kayak gini sih? Ya tahu gitu, aku nggak usah nyontek. Kan aku bisa aja dapat nilai yang lebih baik. Gimana ya aku mau bilang mama? Apa aku bohong aja ya? Atau gimana ya? Kan sudah dibilangin sebelumnya, jangan nurutin si iblis. Udah gak bakal tahu. Walaupun mama gaptek gak tahu, tapi kita gak boleh berbohong sama orang tua, itu durhaka tahu. Lihat kamu tuh mau nyenengin nilai pagi bagus apa jelek sih? Kamu kan tahu kan jelek kamu pasti di Mama itu bakal lebih sedih kalau tahu kamu berbohong. Gak apa-apa, udah gak usah kasih. Udah deh, sekarang kamu pilih mana? Nurutin yang baik apa yang buruk lagi? Gimana ya? Aku jujur aja deh sama mama. Nanti pasti mama mau ngajarin aku dan aku bisa dapat nilai yang lebih baik. Aku telepon mama ah. Semoga aja mama mau ngertiin aku. Halo ma. Halo anakku. Jadi gini ma. Apa anakku? Kemarin kan aku ujian. Iya. Terus Dapat berapa nilaimu? Nilainya Berliana dapat jelek ma. Jelek? Iya. Gak apa-apa lah, yang penting kakak udah usaha. Nanti kok pas ujian lagi dapat bagus. Belajar makanya kau ya. Iya ma. Jadi mama nggak marah ya? Udah, gak marah. Yang penting kau belajar lagi, berusaha lagi dan berdoa lagi. Siap ma. Makasih Oke, mama. Iya, sama-sama. Puji Tuhan. Rupanya mama nggak marah. Untung saja aku itu dengerin suara malaikat yang baik hati. Jadinya aku bisa mendapatkan jawaban yang terbaik dari mama. Dan aku juga bisa belajar lebih giat dengan kejujuran dan usaha. Ya, itu tadi adalah GSM Corner hari ini dari kakak-kakak orang 3. Bener banget. Jadi sekarang tadi kan adik-adik udah tahu tuh gimana sih konsekuensinya kalau misalnya memilih yang buruk dan yang jahat. Itu sama kayak di kehidupan adik-adik. Nantinya kalian bakal ketemu banyak sekali tantangan ya kak ya. Tantangan yang akan kalian harus milih nih. Aku harus pilih jalan yang mana nih? Jalan pintas yang tentunya bisa merugikan kalian, atau jalan yang lama dan susah tapi akhirnya akan berhasil baik lagi. Oke adik-adik semuanya, kita lanjut ke ibadah selanjutnya. Dadah. Nah itu tadi adalah GSM Corner dari kakak-kakak Horong 3. Sekarang kita akan berdoa untuk menutup khotbah pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa karena firman-Mu ya Bapa hari ini bisa memberikan kami
keyakinan ya Bapa, penyertaan ya Bapa darimu ya Bapa, mukjizat darimu juga ya Bapa. Berkati agar firman-Mu ini ya Bapa bisa menjadi tuntunan kami, supaya kami pada kehidupan kami bisa memilih yang baik ya Bapa, supaya tantangan-tantangan yang datang kepada kami bisa kami atasi dengan baik dan berdasarkan dengan firman-Mu ya Bapa. Sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami, berkati agar ibadah kami ini bisa berlanjut hingga akhir ya Bapa, kami bisa tetap bersukacita dalam nama-Mu ya Bapa. Ampuni juga dosa-dosa kami yang sengaja maupun tidak sengaja, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah Kak, kita kan habis khotbah nih. Bener, Sekarang kita Bang. mau ngapain nih Kak? Sekarang kita akan bernyanyi kembali sambil mengumpulkan persembahan. Lagu apa Kak? Lagu dari Seindah Siang Disinari Terang. Yuk. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita nyanyi sama-sama ya. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan segala pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.